Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardamayanti dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan YOLO atau You Only Look Once untuk pemrograman. Nah, yang pertama kita gunakan adalah kita cari dulu RoboFlow. Ini kita untuk setting datasetnya terlebih dahulu. Setelah login ke RoboFlow, tampilan akan begini. Pilih yang project, lalu di new project, lalu ini project names-nya mau apa, misalnya gelas gitu ya. Terus ini annotation grupnya, tulis gelas juga gitu. Ini udah, kalau udah, pilih yang object detection. Setelah itu, kita lanjut. Ketika sudah punya nih, saya kan udah punya teman-teman ya. Nanti tampilannya itu kita ke upload data terlebih dahulu. Nah, setelah di-upload, kita harus punya datanya. Misalnya, ini saya punya data dari yang udah saya kumpulkan. Ini foto-fotonya. Setelah kita download foto-fotonya dari Google, kita masukkan dan kita upload ke sini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita lanjut aja ya, teman-teman. Setelah kita upload, kita tunggu dulu beberapa menit. Setelah terupload semua, kita mulai nge-labelin foto-foto tersebut. Ini dengan cara, ini kita lihat dulu hasilnya kayak gimana, oke? Pencet yang annotate image, lalu manual labeling, lalu kita pilih akunnya ini, terus assign to myself. Setelah ini kita akan annotating gambarnya. Kan dikasih tutorial nih sama si RoboFlow, oke aja. Di foto ini kebetulan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Jadi kita bisa buat annotationnya dari kelima gambar berikut. Nih, yang pertama. Ini yang pertama dulu kita coba, oke? Kita tambahin annotationnya gelas. Terus kita save dan enter. Nanti dia akan berdetek itu sebagai gelas. Nah, ini terus saja kayak gini sampai eh, 38 foto. Sebetulnya 38 foto itu kurang, teman-teman. Masih perlu sekitar 500 foto lah. Jadi ya emang kayak gini emang susah gambarnya. Jadi tapi aku kasih contohnya sekitar 38 aja ya, takut nanti isinya meledak gitu kalau misalnya lama-lama. Ini dikit aja sebagai contoh. Dan habis ini akan aku percepat untuk sampai ke 38 foto lainnya. Nah, udah nih, udah sampai ke foto terakhir. Yang selanjutnya akan kita lakukan adalah add image. Kita pilih yang split image between train, valid, dan test. Nah, udah nih. Setelah itu, ini kan otomatis dia tuh bakal nge-split ke gambar yang train, yang valid, dan yang test gitu. Apa aja. Nah, ini kita add image. Ini udah kan sebetulnya. Setelah ini, yang harus kita lakukan adalah kita buka version. Nah, ini kita bisa pakai tools yang ada dari RoboFlow. Yang pertama adalah augmentation option. Kita bisa nge-flip otomatis. Kita pilih-pilih aja semua yang ada di sini supaya datasetnya bisa banyak dari satu gambar itu. Terus rotation, kita apply. Ini bisa dipilih yang mana aja sih teman-teman yang bisa dipilih. Ini rotasinya kita maksimalin aja ke 45 derajat. Setelah itu, nah ini kan udah dikali nih gambar yang kita punya tuh jadi 92 image dari yang tanya 38 jadi 92.
Udah kan? Nah, di sini kita lihat dulu nih. Pasti processingnya kita kan belum tambah, processing step. Lihat ada apa aja. Oh, cuman ada ini aja. Ini harus di berlangganan ya kalau mau pakai semua fitur yang ada di RoboFlow. Jadi kita pakai yang gratis-gratis saja karena kita tidak punya uang. Jadi kita yang gratis-gratis saja. Ini kalau bisa dimaksimalin aja, teman-teman. Maksudnya penggunaan buat fiturnya selagi ada dipakai aja. Nah, udah nih. Abis itu kita create. Ini udah nih, foto sama datanya tuh udah ke upgrade nih. Ini lagi mau ke upgrade, sabar ya. Nih, the image for your new dataset version are now being created. Jadi udah buat datasetnya. Jadi banyak. Jadi 92 total image dari yang tadinya cuma 38 jadi bisa 92. Selanjutnya kita download bagian yang udah kita tadi create, kita download, pencet yang download zip to computer, lalu kita download continue. Nah, ini menunggu ya teman. Kita tunggu untuk zip filenya. Sabar. Aku pun menunggunya lama saat itu. Apalagi kalau datanya ada sekitar 500, kan harus berhari-hari. Nah, udah tuh my first object. Ya udah kan? Sekarang yang perlu kita lakukan adalah, nah, oke selanjutnya kita pakai Google Colab ya teman-teman buat training dataset yang kita punya. Nah, yang pertama kita masukin code dulu pip install Ultralytic. Di sini kita akan install library-nya dulu. Library Ultralytic. Nah, kita utamain aja download masih lama. Setelah kita install nih, udah selesai kita install, terus kita udah masukin file zip-nya juga ke folder Google Colab. Selanjutnya kita unzip si file zip-nya. Nah, ini diketik aja, atau nggak cari aja di ChatGPT gimana cara unzip file di Google Colab. Setelah itu, kita buat codingannya ini nih. Ikutin aja. Ini aku percepat ya. Kasih kodikan from utility import YOLO model seberangan YOLO YOLO 8 VN.pt result model train data dan epoch. Nah, ini kita run aja, nanti dia akan download. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama apalagi kalau misalnya datanya itu banyak, jadi ditunggu aja, ini akan aku percepat. Nah, kalau misalnya kalian ngeran, itu tuh bakal muncul di folder run, selalu detek, lalu ada train, terus ada wait. Nah, ini kalau misalnya nanti udah selesai, nih downloadnya udah selesai, kita bisa pencet aja yang wait, tungguin dulu. Kita tunggu dulu. Kalau misalnya proses sudah selesai, dia akan muncul di bagian yang wait itu ada base.pt. Nah, itu udah muncul tuh file base.pt. Nah, itu tungguin aja sampai prosesnya selesai. Baru kita bisa download filenya. Nah, ini download aja, dipencet download. Kebetulan karena aku udah download, jadi aku udah punya filenya sebelumnya. Nah, itu dia base.pt-nya. Ya, udah ada juga filenya. Kalau yang selanjutnya itu kita bisa em, copy aja. Di copy, terus kita pindahin filenya. Kita pindahin ke tugas YOLO nih. Ada banyak ya tugasnya dari Mekatronika. Nah, di paste aja di sini gitu. Itu kan udah ada tuh aku base.pt-nya. Setelah itu kita minta tuh GPT untuk buatkan coding mendeteksi menggunakan YOLO 8.
Ini kita minta dulu codingan yang sekiranya dikasih ChatGPT itu gimana. Baru selanjutnya kita coba pakai file yang udah kita buat ya, teman-teman. Nah, jadi dia tuh udah kasih kita tutorialnya. Pertama disuruh install, lalu install Trailitic, terus juga install OpenCV. Nah, itu dia kan kasih tuh codingnya tuh. Itu codingnya bisa kita langsung salin aja. Lalu kita lanjut ke kalau misalnya teman-teman punya Studio Code, bisa pakai itu aja, Studio Visual Code. Ini kita copy, lalu kita run. Ini aku matiin dulu kameranya. Kalau misalnya ke run, nah muncul. Sekarang kita coba untuk pakai file base.pt kita untuk kedeteksi gelas aja. Jadi nggak ada yang lain-lain. Lalu sekarang kita run. Ini apakah kita bisa deteksi gelas? Kita coba ya. Nah, mungkin segini aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.